Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya sebagai Ketua Kelompok PTI 2023 B01. Di sini kami akan menjelaskan mengenai instalasi Debian OS pada VirtualBox. Saya Bibi Ainunjana, NIM 23017. Saya Wafa Ahmadul Aziza dengan NIM 23018. Dan saya Muhammad Anugrah Subrandi dengan NIM 23019. Saya Syaroful Anam dengan NIM 23016. Di sini saya akan menjelaskan tentang VirtualBox. VirtualBox adalah perangkat lunak virtualisasi yang memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan pada satu komputer. VirtualBox bekerja dengan cara membuat mesin virtual yang merupakan representasi perangkat keras komputer di dalam komputer. Dan yang kedua, saya akan menjelaskan tentang kelebihan dan kekurangan VirtualBox dan kenapa memilih VirtualBox dibanding OS yang lain. Kelebihan VirtualBox yaitu berguna untuk menguji perangkat lunak menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel dengan sistem operasi host Anda, atau menjalankan beberapa sistem operasi untuk tujuan yang berbeda. Sedangkan kekurangannya adalah VirtualBox menggunakan beberapa sumber daya komputer seperti CPU, RAM, dan penyimpanan. Hal ini dapat mempengaruhi kinerja sistem operasi host Anda. Dan selanjutnya menjelaskan tentang kenapa memilih VirtualBox daripada OS lainnya. VirtualBox memungkinkan Anda untuk menjalankan berbagai sistem operasi secara bersamaan, sehingga Anda dapat menguji perangkat lunak Anda pada berbagai platform dan memungkinkan Anda untuk menjalankan aplikasi yang tidak kompatibel dengan sistem operasi host Anda. Dan selanjutnya menjelaskan tata cara download VirtualBox. Situs resmi VirtualBox di Google. Pilih VirtualBox, lalu klik tombol unduh di kiri halaman laptop atau tombol download. Pada halaman unduhan, pilih versi VirtualBox yang ingin Anda unduh. Untuk pengguna Windows, yang terbaru itu adalah VirtualBox 7.0.12. Lalu pilih host Windows, maka VirtualBox akan otomatis diunduh. Dan tunggu proses unduh sampai selesai. Selanjutnya, langkah-langkah instalasi pada VirtualBox. Klik 2 kali pada file instalasi VirtualBox untuk memulai proses instalasi. Bila ada pilihan yes atau no, maka klik yes. Selanjutnya, klik next, next lagi, lalu yes, yes, dan install. Setelah install, tunggu proses install sampai selesai. Setelah install selesai, klik finish. Maka VirtualBox telah terinstall. Menjelaskan salah satu dari distro Linux yang dipilih yaitu Debian. Yang pertama saya akan menjelaskan dulu apa itu distro Linux. Distro Linux merupakan sebuah sistem operasi komputer yang menggunakan kernel Linux. Distro Linux sendiri bisa digunakan secara gratis dan ada juga yang harus membayar lisensinya. Banyak contoh distro Linux yang tersedia di internet, seperti halnya yaitu Debian, Kali Linux, Ubuntu, dan lain-lain. Nah, di sini saya memilih distro Linux Debian. Alasan saya memilih Debian Debian dikenal karena stabilitasnya. Versi utama atau stable biasanya sangat andal dan diuji dengan baik sebelum dirilis. Ini membuatnya menjadi pilihan populer untuk server dan lingkungan produksi. Alasan memilih Debian. Debian memiliki repositor paket yang sangat besar, yang berarti Anda memiliki akses ke ribuan paket perangkat lunak yang dapat diinstal dengan mudah. Cara menginstal Debian. Cara mendownload Debian. Yang pertama, search Debian. Yang kedua, pencet downloading Debian CD/DVD. Yang ketiga, kemudian
Pilih official CD DVD image of stable release. Lalu pilih DVD AMD 64. Scroll ke bawah dan temukan file ISO Debian versi 12.2 AMD 64 DVD. Kelebihan dan kekurangan. Kelebihannya mudah digunakan. Linux Debian OS memiliki antarmuka yang mudah digunakan dan dapat dikustomisasi sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang kedua, mendukung berbagai arsitektur. Linux Debian OS dapat diinstal pada berbagai jenis arsitektur seperti Intel, AMD, ARM, dan lain sebagainya. Ketiga, paket perangkat lunak yang lengkap. Linux Debian OS memiliki lebih dari 50.000 paket perangkat lunak yang tersedia. Aman dan stabil, gratis dan open source. Lalu kekurangan. Kurangnya dukungan vendor. Beberapa vendor hardware dan software tidak selalu menyediakan dukungan untuk Linux Debian OS, sehingga pengguna mungkin mengalami kesulitan dalam mencari driver atau aplikasi yang sesuai. Kedua, terbatasnya dukungan aplikasi. Meskipun Linux Debian OS memiliki banyak paket perangkat lunak yang tersedia, namun dukungan untuk aplikasi tertentu seperti game atau aplikasi proprietary mungkin terbatas. Yang ketiga, tidak mudah digunakan oleh pengguna awam. Linux Debian OS cenderung lebih kompleks dan kurang intuitif dibandingkan dengan sistem operasi lain seperti Windows atau Mac OS, sehingga mungkin tidak mudah digunakan oleh pengguna awam. Lalu, proses instalasi yang sulit. Proses instalasi Linux Debian OS membutuhkan pengetahuan teknis yang cukup tinggi, sehingga tidak mudah bagi pengguna yang belum berpengalaman dalam menginstal sistem operasi. Lalu, kurangnya dukungan hardware. Linux Debian OS masih kurang mendukung beberapa jenis hardware tertentu. Software apa saja yang digunakan, versi Windows, dan virtual machines yang digunakan? Yang pertama, sistem operasi Windows. Pada laptop utama atau host, di sini kami menggunakan Windows 11. Yang kedua, Windows Web. Untuk menjalankan internet dari Windows, kami menggunakan Chrome. Kemudian, yang ketiga, virtual mesin. Virtual ini fungsinya untuk sebagai tools untuk menginstal OS virtual. Jadi, kita bisa merasakan memakai OS lain tanpa instalisasi langsung di laptop. Di sini kami Setelah dijelaskan mengenai instalasi VirtualBox, sekarang kita akan menginstalasi Debian dalam VirtualBox-nya. Yang pertama, buka dulu VirtualBox-nya. Kemudian kita klik New, dan kita beri nama. Kemudian tinggal next. Pada tab-nya kita ganti Linux dan Debian 64-bit. Kemudian next.
Ini sesuai dengan spesifikasi laptop pribadi masing-masing. Di sini saya memakai 2 GB dan juga CPU 1. Kemudian next. Di sini kami memakai 20 GB, kemudian next. Dan finish. Oke, pada setting kita buka storage, kita pilih disk filenya Debian 12, atau jika belum ada listnya pilih choose a disk file, kemudian pilih Debian 12, klik OK, dan kita bisa memulai instalasi. Kemudian kita start. Baik, di sini terdapat 5 opsi. Saya akan menjelaskan satu-satu dari 5 opsi berikut. Yang pertama ada graphical install. Di sini buat kalau kalian mau instalasi dengan mode GUI atau antarmuka grafis yang lebih ramah. Kemudian ada install. Pada bagian ini, opsi menginstal Debian dengan mode teks atau konsol. Kemudian ada advanced option atau opsi lanjutan. Ini adalah menu yang memungkinkan untuk mengakses pengaturan lebih lanjut, seperti pengaturan kontras layar, aksesibilitas, dan yang lainnya. Kemudian ada accessible dark contrast installer menu. Ini untuk mengatur tampilan layar dengan kontras lebih gelap. Kemudian help untuk bantuan, dan install with speech synthesis. Opsi ini akan mengaktifkan sintesis suara selama proses instalasi, memudahkan pengguna yang memerlukan bantuan suara dalam instruksi dan pemberitahuan selama instalasi Debian. Di sini saya akan memilih graphical install. Next, enter. Untuk bahasa, di sini saya akan memilih bahasa Indonesia. Kemudian continue. Untuk lokasi saya juga pilih Indonesia. Lanjutkan. Untuk peta tombol atau keyboard, di sini saya memakai aturan standar Inggris Amerika. Lanjutkan. Setelah itu kita akan memberi nama host. Di sini saya akan memberi nama B01. Oke, lanjutkan. Dengan nama domain kita kosongin saja karena kita tidak akan mengatur domain. Klik lanjutkan. Untuk kata sari root, ini terserah pengguna. Oke, lanjutkan. Untuk nama lengkap saya isikan B01. Lanjutkan. Kata sandi root di sini saya samakan dengan kata sandi yang tadi. Kemudian next. Untuk zona waktu, karena saya berada di Jawa Timur, maka saya memilih WIB. Oke, lanjutkan. Nah, di sini ada beberapa opsi dalam partisi hard disk. Yang pertama, gunakan seluruh hard disk. Sesuai dengan namanya,
Pilihan ini memungkinkan untuk mengalokasikan seluruh ruang disk yang tersedia untuk instalasi Debian. Kemudian yang kedua, ada gunakan seluruh hard disk dan style LVM. Ini untuk seperti opsi yang pertama, tetapi mengatur Logical Volume Management atau LVM, sehingga memungkinkan Anda untuk dengan lebih fleksibel mengelola partisi dan volume disk. Kemudian yang ketiga ada terpandu, gunakan seluruh hard disk dan style LVM terenkripsi. Untuk opsi ini mirip dengan opsi sebelumnya, tapi juga mengenkripsi data pada LVM. Ini adalah pilihan yang lebih aman untuk data Anda. Yang keempat ada manual. Untuk opsi ini memberi Anda kendali penuh atas alokasi penyimpanan. Anda dapat manual membuat dan mengkonfigurasi partisi, LVM, dan enkripsi sesuai keinginan Anda. Jadi karena di sini kami akan menggunakan seluruh hard disk. Kemudian lanjutkan. Di sini ada lagi beberapa opsi. Yang pertama, semua berkas dalam satu partisi. Dalam pengaturan ini, seluruh sistem Debian dan berkas pengguna akan berada dalam satu partisi tunggal. Kemudian ada partisi home yang terpisah. Sama seperti yang atas, semua berkas dalam satu partisi, namun direktori pengguna atau home akan ditempatkan pada partisi yang terpisah. Kemudian ada opsi ketiga, partisi home, var, dan tmp terpisah. Dalam pengaturan ini, selain memisahkan home, di sini juga dipisahkan partisi var dan tmp. Biasanya digunakan dalam situasi di mana Anda ingin mengisolasi data atau log sistem, var, dan file sementara tmp dari sistem operasi home untuk meningkatkan keamanan dan kinerja. Di sini saya akan memilih yang semua berkas di satu partisi, mana itu disarankan untuk pemula. Kita klik lanjutkan. Oke, setelah ini kita pilih selesai dan lanjutkan. Jika ada opsi seperti ini, pilih ya. Jika kita memilih tidak, maka tidak akan terjadi perubahan pada partisi disk yang tadi. Kemudian kita tunggu. Jika ada opsi pindai media instalasi tambahan, pilih tidak. Kemudian klik lanjutkan. Gunakan suatu jaringan cermin. Kita klik ya. Ini untuk repository. Pilih Indonesia. Di sini saya memilih Kartolo SBY data utama. Kemudian lanjutkan. Untuk alamat proxy kita kosongkan. Jika ada opsi berpartisipasi dalam survei, kita pilih tidak, kemudian lanjutkan.
Di sini ada beberapa opsi perangkat lunak yang akan diinstal. Jika kalian ingin menggunakan Linux OS Debian dalam bentuk GUI atau desktop, maka klik yang bagian atas, Debian Desktop Environment. Kemudian ini perkakas sistem standar sebagai yang wajib dicentang. Kemudian lanjutkan. Jika ada opsi pasang bootloader group pada radius utama, pilih ya. Kemudian lanjutkan dan pilih perangkat Anda yang bawah. Kemudian lanjutkan. Oke, di sini tertulis instalasi telah selesai. Sekarang kita pilih lanjutkan untuk boot ulang. Kita tunggu. Tampilan setelah kita berhasil instalasi. Kita login dengan menggunakan password login tadi. Kemudian kita personalisasi.
Kemudian kita personalisasi. Selanjutnya, pilih selanjutnya lagi. Dan next, lewati. Terus tekan mulai memakai Debian, GNU atau Linux. Begini tampilan Debian-nya. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Apabila ada kritik dan saran, dipersilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.